selamat datang di video pembelajaran tentang perangkat pembelajaran berbasis IT. Kira-kira apa ya itu perangkat pembelajaran berbasis IT? Agar memahami lebih lanjut, yuk simak video berikut. Perangkat pembelajaran adalah alat kelengkapan yang digunakan untuk membantu pembelajaran. Maka dapat kita artikan bahwa perangkat pembelajaran berbasis IT atau Information Technology adalah semua alat, aplikasi, atau sistem yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat pembelajaran memiliki peranan penting bagi seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar belajar aktivitas siswa atau LAS, dan lembar evaluasi pembelajaran atau LEP. Selanjutnya, adapun contoh penggunaan jenis media pembelajaran berbasis teknologi adalah berbagai aplikasi belajar seperti pertama ada Google Classroom. Google Classroom merupakan salah satu platform untuk berbagi kegiatan belajar mengajar secara lengkap. Selanjutnya yang kedua ada WordWall, salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Selanjutnya ada Powtoon, yaitu merupakan aplikasi website berbasis IT yang digunakan sebagai media pembelajaran kreatif. Selanjutnya ada Canva. Canva merupakan salah satu platform menarik, dapat menggali sisi kreativitas peserta didik maupun pendidik dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada Prezi. Prezi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk presentasi dalam mengeksplorasi berbagai ide di atas kanvas virtual. Dalam belajar tidak selamanya ia hanya bersentuhan dengan hal-hal yang konkret, baik dalam konsep maupun faktanya. Bahkan dalam realitanya, belajar seringkali bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat kompleks, maya, dan berada di balik realitas. Karena itu, perangkat pembelajaran berbasis IT memiliki andil untuk menjelaskan hal-hal yang abstrak dan menunjukkan hal-hal yang tersembunyi. Namun, seberapa penting peran perangkat pembelajaran berbasis IT dalam pengajaran, tetap tidak bisa digeser peran guru, karena perangkat tersebut hanya berupa alat bantu yang memfasilitasi guru dalam pengajaran. Oleh karena itu, guru tidak dibenarkan menghindari dari kewajiban sebagai pengajar dan pendidik untuk terampil di hadapan anak didik dengan seluruh kepribadiannya. Pada saat ini, teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan yang penting dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu peranan teknologi informasi komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain yaitu pemanfaatan sarana multimedia dan media internet. Pemanfaatan sarana multimedia dalam proses pembelajaran diwujudkan melalui modul-modul pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik minat pembelajar. Misalnya, menggunakan flash, adanya penjelasan melalui media suara atau audio, dan penambahan fitur-fitur yang dapat meningkatkan partisipasi aktif dari pembelajar. Adapun persyaratan agar dapat menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi, yaitu tersedianya sarana-prasarana yang menunjang pembelajaran berbasis IT dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerapkan pembelajaran berbasis IT, yaitu pertama, pembelajar dan pengajar harus memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan. Ini berarti sekolah harus memiliki sarana-prasarana yang memadai yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, seperti tersedianya komputer atau laptop, jaringan komputer, internet, laboratorium komputer,
keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital untuk membantu pembelajar agar mencapai standar akademik. Keempat, harus tersedia anggaran atau dana yang cukup untuk mengadakan pengembangan dan merawat sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Dan yang tak kalah penting adalah adanya kemauan dari semua pihak dalam hal ini, guru dan peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Teknologi dalam pembelajaran merupakan aplikasi strategi maupun teknik yang sistemik dan sistematik yang diambil dari konsep ilmu perilaku dan ilmu pengetahuan alam maupun pengetahuan lain dalam memecahkan masalah pembelajaran. Selanjutnya, cara mendesain konsep pembelajaran berbasis IT. Pembelajaran berbasis IT telah menjadi tren yang berkembang pesat dalam pendidikan modern. Dalam memanfaatkan perangkat dan teknologi digital, pembelajaran berbasis IT menawarkan berbagai manfaat seperti meningkatkan aksesibilitas, personalisasi, dan keterlibatan siswa. Mendesain konsep pembelajaran berbasis IT yang efektif sangat penting untuk memaksimalkan manfaat perangkat. Adapun langkah-langkah dalam mendesain konsep pembelajaran berbasis IT yaitu: langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui pembelajaran berbasis IT. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Langkah kedua, identifikasi audiens. Memahami target audiens sangat penting untuk menyesuaikan desain pembelajaran dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, latar belakang budaya, dan gaya belajar. Langkah ketiga, pilih teknologi yang tepat. Berbagai teknologi IT tersedia untuk mendukung pembelajaran seperti sistem manajemen pembelajaran, platform pembelajaran online, dan perangkat lunak kolaborasi. Pilih teknologi yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran audiens dan anggaran. Langkah keempat, kembangkan konten yang menarik. Konten pembelajaran harus menarik, relevan, dan mudah dipahami. Gunakan berbagai format konten seperti teks, gambar, video, dan simulasi untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda. Langkah kelima, desain aktivitas yang interaktif. Pembelajaran berbasis IT harus interaktif untuk melibatkan siswa dan meningkatkan pemahaman. Sertakan aktivitas seperti kuis, diskusi online, dan proyek kolaboratif. Langkah keenam, sediakan dukungan yang berkelanjutan. Siswa mungkin memerlukan dukungan teknis dan pedagogis selama pembelajaran berbasis IT. Sediakan jalur komunikasi yang jelas, sumber daya dukungan online, dan peluang untuk bimbingan langsung. Terakhir, evaluasi dan tinjau. Evaluasi pembelajaran berbasis IT secara teratur untuk mengukur efektivitas dan mengidentifikasi perbaikan bidang. Gunakan data dari pembelajaran analitik, umpan balik siswa, dan observasi untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan tersebut, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik, interaktif, dan bermakna bagi siswa di era digital. Sekian video pembelajarannya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan di video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menonton.